Nah ini harus dikorbankan yang namanya MBG, dan itu juga program yang sama sekali nggak ada gunanya. Kita minyak naik karena dua minyak kita di situ. Apa ngaruhnya sih Prof? Dua tanker Pertamina masih di Hormuz. Asal Bapak senang, saya nggak punya kepentingan asal Bapak senang gitu kan ya. Ya sekalipun misalnya saya punya jabatan pun, misalnya kalau salah ya salah gitu loh ya. Ini kan untuk mengkoreksi kesalahan itu, jangan sampai kebablasan gitu kan ya. Dan dolar ngacir ke 20.000, 25.000 bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau kita nggak bisa minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini di Rujak Politik kedatangan pakar ekonomi Prabowo yang nyebrang. Kebetulan beliau sering Purbaya sering terganggu dengan statement beliau, yaitu Profesor Ferry Latuhin. Prof, maaf nih Prof, kemarin kan sempat ada reshuffle Prof ya. Cuma kan masyarakat kayak nggak antusias gitu Prof. Ini lagu lama gitu Prof. Iya, betul. Sedangkan perang Iran Amerika Israel kan berlanjut ya Prof, nggak jadi damai. Harga minyak makin naik. Nah, menurut analisa Prof ekonom soal perminyakan gimana nih Prof? Ya kita lihat ini hari juga harga minyak Brent udah balik lagi ke 104 ya. Sangat luar biasa dari bawah 100 gitu kan. Itu akibat memang Iran tidak mau lagi ngomong atau negosiasi dengan US ya. Dia udah nggak percaya ya. Sebab apapun yang dilakukan pasti salah dan pasti diserang terus. Bahkan kalau nggak salah sekarang Iran merapat ke Rusia ya, ke Putin ya. Gitu. Nah ini tentu buat Iran adalah berjaga-jaga in case seandainya dia diserang, habis-habisan dia masih tidaknya mendapat backup dari Rusia gitu kan ya. Dan juga Cina tentu di belakang Iran ya yang berkepentingan ya. Nah dalam kasus ini geopolitical tension yang ada di Timur Tengah nggak gampang mereda kalau menurut saya ya. Yang konsekuensinya adalah ke harga minyak gitu kan ya. Nah kalau harga minyak cuma sebentaran 1 bulan ke atas 100 lantas balik lagi ke 60 atau 70 mungkin kita nggak usah was-was ya kan. Kalau dia sampai 2 tahun berada di atas 100 kita harus hati-hati gitu kan ya. Apalagi pemerintah mau tetap mensubsidi yang ya katakanlah kayak Pertalite gitu kan ya. Tapi terlepas dari subsidi pemerintah dengan harga minyak yang tinggi, industri kan tidak mendapat subsidi. Ya kan pasti akan meneruskannya ke harga barang yang mereka bikin gitu kan, end produknya gitu kan ya. Nah saya ramalkan akan terjadi double digit inflation gitu loh ya. Nah kalau double digit inflation di tengah masyarakat yang daya belinya lemah, ini bahaya sekali. Artinya pertumbuhan ekonomi kita akan risky ya, at stake ya gitu ya. Nah sementara pemerintah yang diharapkan sebagai pengganti konsumen atau household juga tidak punya duit gitu kan ya. Kita lihat defisitnya dari 35T ke 135T di Februari ke 240T ya di Maret ya. Artinya pemerintah kedodoran gitu kan ya. Nah kalau pemerintah tidak hati-hati, penerimaan pajak turun akibat banyaknya PHK nanti dengan tingginya harga minyak, ya kan ini bisa krisis ekonomi kita gitu loh ya. Nah ini yang saya khawatirkan gitu loh pemerintah, makanya saya dorong terus pemerintah untuk memotong sama sekali MBG sama sekali ya, bukan dari 5 hari dikurangin ke 4 hari ya gitu kan ya, seperti isu yang beredar gitu kan ya, ya semuanya gitu ya, nggak usah ada MBG lagi selama memang kondisi fiskal kita reot gitu kan, karena pos APBN yang paling besar itu MBG loh, yang kedua pertahanan, kalau nggak salah yang ketiga kepolisian ya gitu kan ya. Nah ini harus dikorbankan yang namanya MBG, dan itu juga program yang sama sekali nggak ada gunanya. Kalau dibilang investasi itu bohong ya kan, itu konsumsi gitu loh ya. Nah, investasi itu ya pendidikan, research and development ya kan, infrastruktur ya kan, itu baru investasi. Ini kan dimakan atas keluar di belakang gitu kan, ini nggak ada salahnya. Nah kalau untuk menyelamatkan rupiah dan sedikit mempunyai buffer untuk mempertahankan subsidi BBM, itu harus dikorbankan yang namanya MBG gitu kan ya. Kok kenapa sulit banget sih mengorbankan itu yang tidak ada faedahnya gitu kan ya. Nah kembali ke masalah reshuffle kemarin juga masyarakat kecewa ya, karena kan yang diharapkan dari reshuffle adalah ya pos-pos perekonomian ya, ya entah itu perdagangan, keuangan, perindustrian, ya SDM ya kan, Menko ya kan, tapi ini kan reshuffle politik bukan reshuffle ekonomi gitu kan ya, sehingga ya market juga bereaksi negatif. Di hari juga kita lihat indeks sudah merah lagi gitu kan ya, rupiah dengan intervensi BI yang sangat luar biasa, sempat turun ke 17.200 ya kan, naik lagi ke 7.200.
240 gitu kan. Nggak kuat, BI nggak akan bisa lama bertahan kalau ekonominya reot gitu loh ya. Orang pasti akan tetap memburu dolar karena dia market punya expectation bahwa ekonomi kita ini akan semakin terpuruk gitu loh ya. Ini baru mulain loh ya. Ini belum sama sekali istilahnya kalau kilometer dari 0 sampai 10 ini baru kilometer 1 gitu loh. Perjalanan masih panjang tuh dari 2 sampai 9 sampai 10 gitu kan ya. Nah, kalau kita market ekspektasinya dari 2 sampai 10 akan semakin memburuk ya, bukan tidak mungkin dolar ngacir ke atas 20.000. Oh iya. Prof, kita kembali ke belakang nih Prof. Kan di media sosial sempat rame nih Prof. Masalah cuma 2 tanker minyak kita ada di si Pulau Hormuz Bros. Iya. Itu kan selalu jadi gorengan Bros. Kita minyak naik karena 2 minyak kita di situ. Apa ngaruhnya sih Prof? 2 tanker Pertamina masih di Hormuz Prof. Ya kalau punya 2 tanker Pertamina masih di Hormuz, bagaimana kita pesan minyak nantinya gitu kan. Oh kapalnya di situ ya. Iya kan, kita bisa aja pesan misalnya dari negara lain tidak lewat Hormuz gitu kan ya. Tapi kan mungkin harganya juga beda ya. Kan apalagi orang tahu pemilik minyaknya sekarang nggak gampang melepas minyaknya ya. Betul. Karena ini kesempatan untuk menaikkan harga buat mereka, belum lagi asuransi ya. Asuransinya pasti mahal banget karena nggak berani tuh asuransi mengcover ya kapal-kapal yang berlayar, takut dibom gitu kan ya. Yang ketiga adalah kembali lagi cadangan stok kita memang untuk refinery ya cuma cukup 20 hari ya. Nggak seperti kayak Cina, Jepang gitu kan 8 bulan Jepang, Cina ya mungkin bertahun-tahun gitu kan ya. Dan kita sangat risiko sekali dengan cadangan atau stok minyak kita. Seandainya 20 hari ke depan ternyata cadangan kita makin menipis karena tidak ada supply yang baru ya. 2 Pertamina ini ditahan ya di Hormuz ya. Ya kan itu kan buat cadangan. Nah, itu ngaruhnya seberapa lama sih andai kata pemakaian 2 tanker minyak di kita kan dipakai nyampe misal Prof ya, nyampe Indonesia. Kira-kira itu fungsinya untuk berapa lama, berapa kota kan? Kita harus tahu dari dua kan kebutuhan kita setiap hari itu 1,5 juta barrel ya. Iya. Ya kan itu berapa juta barrel 2 tanker? Saya nggak tahu itu berapa juta barrel ya kan ya paling 3-4 hari gitu kan ya. 4 juta 5 juta barrel mungkin 2 kapal itu gitu kan ya. Ya istilahnya ya buat kita juga nggak terlalu lama ya. Nah ini menjadi satu was-was ya, menjadi satu concern atau keprihatinan, jangan sampai kita kehabisan stok minyak kita gitu kan ya. Selain harganya tinggi juga stok tidak ada. Wah ini luar biasa loh. Bisa jungkir balik loh ekonomi kita ke depan gitu kan ya. Mungkin dalam hitungan bulan bisa terbalik-balik loh ini gitu kan ya. Dan dolar ngacir ke 20.000, 25.000 bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau kita kehabisan minyak gitu kan ya. Orang pada lari lah dari Indonesia gitu kan ya, menukarkan rupiahnya kepada dolar. Jadi kita berada dalam situasi yang sangat riskan ya kan, yang risikonya sangat tinggi sekali. Dan diharapkan kemarin ya adalah penggantian kabinet, penggantian reshuffle, penggantian menteri lah, yang terkait dengan masalah ekonomi. Nah ini nggak ada gitu lah, makanya market reaksinya negatif. Ya, gini Prof, kan pemerintah kita udah naikin harga minyak non subsidi nih Prof, signifikan, ada Pertamax turbo dan lain-lain Prof ya, itu naik signifikan. Pertalite sama Pertamax kan masih aman-aman aja tuh. Padahal kan Pertamax kan belum disubsidi kan Prof ya, hanya Pertalite kan. Jika harga terus naik, potensi nggak Pertamax bakalan naik? Ya potensi lah. Katakan sekarang kalau Pertamina duitnya dari mana kalau tidak dinaikin ya kan? Ya kan dia mendapatkan apa istilahnya kompensasi dan subsidi itu kan dari pemerintah akhir tahun gitu kan. Nggak setiap hari gitu ya. Ya bisa kelenger lah Pertamina kalau tidak dinaikin gitu kan ya. Nah tinggal masalahnya kapan waktunya harus dinaikkan gitu kan ya. Sementara kita tahu bahwa ini semakin lama semakin tinggi loh harga minyak gitu kan ya. Jangan harap balik lagi ke bawah 60 gitu kan ya. Nah ini yang menjadi concern kenapa rupiah tetap under pressure dan stock market kita tetap under pressure. Tapi di lapangan Prof, seakan-akan kan hal gini kan nggak ada yang tahu Prof. Ya biasa-biasa aja Prof, masyarakat kita kan. Iya, saya kan bilang tadi kita baru mulai belum berasa. Tapi lihat aja nanti ya bulan depannya. Kalau seandainya mulain harga minyak yang tinggi itu diteruskan ke produk akhir. Kalau ini kan baru mulain karena masih pakai stok yang lama. Oh iya, masih ya kan, jadi belum dinaikin. Yang simpan itu Prof ya. Iya, ya kan. Nah, kalau mereka udah pakai stok yang baru dengan harga minyak yang udah naik hampir 100% loh. Ya kan dari 60 ke 105 itu kan 70% naik ya. Pasti dia pastur dan di situ baru berasa inflasi kita gitu loh ya. Kalau sekarang masih pakai stok yang lama gitu kan. Ya, yang dibilang Pak Bahlil 22 harian itu Prof ya. Kembali lagi Prof. Apa namanya itu? Sekarang kan
kan banyak pabrik-pabrik nih Prof, pasti kan banyak pakai bahan bakar itu Prof ya. Dan itu kan pasti naik juga nih Prof. Prof, biaya produksi makin tinggi. Pasti kan berdampak dengan jual kan Prof ya. Apakah ada potensi PHK besar-besaran Prof? Mending pindah atau tutup pabrik itu perusahaan itu Prof? Ya ada kemungkinan ya. Kalau menurut saya sih kalau umpamanya mereka adalah investor lokal ya setidaknya mereka bilang ya saya nggak bisa lagi nih permintaan turun, ya, harga bahan baku naik. Ya kan, apalagi yang harus impor ya kan, selain harga minyak naik juga dolarnya naik ya kan, bukan tidak mungkin mereka akhirnya bilang kita tutup toko kita lah. Nah akibatnya apa, terjadi PHK massal, ya gelombang PHK ini sangat mengerikan. Ini reasoning ya, bukan meramalkan ya. Ini adalah pengalasan ya, reasoning gitu loh ya, membangun suatu reason ya kan, alasan mau kemana ekonomi kita kayak gitu. Tapi omongannya Purbaya kan berubah lagi Pak. Kalau saya jadi ketua BI, rupiah bisa jadi 15.000. Itu bohong ya. Kalau mau naikin, kalau mau bikin rupiah ke 15.000 ya interest rate harus dinaikin lebih dari 10%. Ekonomi kita mati dong. Nah kalau ekonomi kita dirasakan mati, orang nggak akan beli juga kan gitu. Jadi nggak make sense gitu kan ya. Jadi aneh gitu kan, 15.000 dari mana gitu kan hitungnya ya kan, mau intervensi duitnya dari mana, emangnya nggak ada limitnya kan gitu. Dia sih asal ngomong aja ya kalau asal Bapak senang ya Prof. Asal Bapak senang. Prof maaf agak ngelompat dikit. Profesor kan dulu kan dewan pakarnya Prabowo nih Prof. Kenapa berani mengkritik balik beliau Prof? Ya kan saya sebagai dewan pakar kan istilahnya juga sebagai ekonom saya juga punya hak untuk mengatakan ini salah dan itu benar. Ya kan apa yang salah ya saya tidak bisa katakan itu benar ya. Saya bukan asal Bapak senang, saya nggak punya kepentingan asal Bapak senang gitu kan ya. Ya sekalipun misalnya saya punya jabatan pun misalnya kalau salah ya salah gitu loh ya. Ini kan untuk mengkoreksi kesalahan itu, jangan sampai kebablasan gitu kan ya. Kalau kebablasan kan yang rugi pemerintah juga ya kan. Nah kalau umpamanya nih ekonomi udah semakin buruk dan semakin buruk, dolar ngacir kemana-mana dan bukan tidak mungkin terjadi kerusuhan tahun 98 terulang gitu kan, yang rugi kan pemerintah. Betul. Iya kan ya, makanya saya ngomong apa adanya gitu loh. Kalau nggak setuju mari kita argumentasi gitu kan. Prof, perang Amerika sama Iran ini kan berlanjut panjang nih Prof. Potensi minyak kan bakal harganya naik signifikan. Kita masyarakat bawah nih Prof yang mau beli dolar duit dari mana? Beli emas susah sekarang. Antam aja udah nggak ada. Iya. Ya, investasi terbaik apa Prof? Investasi terbaik ya bagi kita sebagai terutama kebanyakan rakyat kebanyakan ya yang middle income class yang 2 juta sampai 9.900.000 ya konsumsinya ya gitu kan ya. Ya mereka nggak bisa lain selain bagaimana mempertahankan, karena ini akan panjang ya. Mempertahankan saving mereka atau income mereka untuk tidak gampang tergerus gitu ya. Dengan daya beli, dengan naiknya inflasi ya. Nah ini memang sama sekali nggak ada obatnya. Ya kan mau ngapain, mau investasi di mana, boro-boro investasi untuk beli sembako aja ya harus mirip-mirip gitu kan ya. Nah sekarang untuk masyarakat kebanyakan yang disebut middle income class itu ya kan, jangan gampang spending lah ya. Jangan, kalau nggak perlu banget spending ya nggak usah spending ya. Yang penting adalah bisa memenuhi kebutuhan pokok gitu kan ya, sembako gitu kan ya. Jangan bermimpi wah nanti saya mau liburan kemana gitu kan. Ini karena ini akan panjang. Panjangnya bisa 2-3 tahun, 4-5 tahun ke depan. Enggak berbulan gitu, Prof ya? Enggak berkurang gitu loh ya, karena ini sistemik sifatnya ya. Kayak gitu sih. Kalau misal kita yang gajinya istilahnya dari usaha yang sekiranya itu tutup, mending kita bertahan di ibu kota atau kita balik ke kampung Prof? Kalau ingin kita hidup lebih panjang Prof? Ya itu tergantung di kampung ada kesempatan nggak bagi mereka yang hidup di kota kan gitu. Ya kalau untuk nikmatin duit yang punya kan saya kan nggak mudah habis. Ya kalau memang ada yang punya duit dan memang boleh bilang ya ngapain bertahan di Jakarta atau kalau kerjaan nggak ada tapi punya tabungan gitu kan. Mendingan cari tempat yang pulang di kampung yang dimana cost of livingnya lebih rendah kan gitu kan ya. Rasionalnya kan begitu ya kan ya. Kayak gitu sih menurut saya. Kita nggak banyak bikin apa-apa. BBM naik bulan Mei Juni apa nggak serius kan bakal ada El Nino Bro. Godzilla. Itu gimana? Tambah parah lagi. Bisa disimpulkan lagi nggak Prof? Iya tambah lagi bukan kita ya kan ya. Ya udah ada krisis minyak, nanti ada krisis pangan, harga-harga pangan naik ya kan. Udahan belum ada krisis pangan aja nih, dari krisis minyak harga-harga pangan sangat mengerikan. Outlook ke depan tuh sangat mengerikan. El Nino kan panjang Prof, berapa bulan nggak sampai 6 bulan ya? Iya. Bisa satu. Ya masa tanam kan bakalan nggak ada. Nggak ada. Itu bisa gagal panen ya. Kalau harga pupuk naik gitu kan ya. Wah ini asli loh. Saya kalau ngelihat data-data itu atau reasoning itu ya.
saya khawatir ekonomi kita krisis. Ya. Gitu. Ya di ibu kota sendiri kan sekarang lagi jor-joran masang pipa PDAM Prof. Untuk menjaga potensi kalau krisis kekeringan kan ada PDAM masih ada stok kan gitu kan. Karena kalau kita ngebor kedalaman juga pasti makin dalam lagi. Air tanah juga kering. Air tanah juga kering. Ya paling sumur gak ada. Ya paling enak ya tinggal di desa mungkin Prof ya. Di kampung ya. Di kampung ada sumur kan ya. Makan tinggal ambil singkong ubi paling gitu Prof. Prof penutup nih Prof. Siapa dari semua menteri kabinetnya Prabowo yang layak untuk diganti untuk memperbaiki ekonomi Prof ya? Kalau dari kemarin kan Profesor kan BBM bakalan naik 20.000 lebih. Iya, bagaimana caranya biar nggak naik? Kan Profesor kan pakar di bidang itu. Iya, kalau BBM nggak naik ya di mana-mana juga nggak ada yang bisa nahan ya. Amerika pun nggak bisa nahan ya. Bagaimana harga bensin di sana naik 40%, 50%. Betul banget. Negara maju Singapura juga gila ya. Filipina sampai udah krisis. India juga udah kalau India juga, Bangladesh kita lihat ya. Belum lagi LPG ya. Yang sangat sulit sekali gitu ya. Nggak ada gitu loh. Kalau mau ganti siapa yang diganti ya yang punya posisi penting dalam kebijakan ekonomi ya, seperti Menteri Keuangan ya kan, Menteri SDM ya, perindustrian ya kan, perdagangan itu yang terkait dengan masalah ekonomi ya, Menko ekonomi ya. Tapi kan sekarang masalahnya ini udah kebakaran gitu ya. Mau diganti sekarang juga saya rasa impactnya baru berasa kapan gitu kan ya. Tapi etis yang paling penting adalah pos Kementerian Keuangan itu harus orang yang sangat dipercaya ya untuk pegang jabatan itu ya. LPG bakalan berpengaruh Prof. Oh iyalah sekarang udah sulit itu kan, kita impornya juga lebih besar LPG 40% ya. Dan itu kita impor kalau nggak salah dari Qatar apa dari mana ya gitu lah. LPG itu ya. Iya kayak gitu sih. Jadi outlooknya sangat gelap. Kembali ke kompor kayu berarti Prof ya. Ketumang kalau bahasa Jawa Prof. Iya. Terakhir Prof, saran untuk masyarakat kita yang middle up Prof, yang benar-benar masyarakat tadi jaga-jaga lah, kalau nggak perlu pengeluaran ya, nggak usah beli-beli yang nggak usah beli-beli lah. Tahan dulu Prof ya. Tahan dulu. Tuh ini pesan dari Prof Ferry Ratuhin untuk masyarakat yang mungkin ekonominya tidak sebagus orang kaya mungkin Prof ya. Lebih baik kalau pengen beli apa-apa tahan dulu karena potensi ke depan bakalan krisis jangka panjang. Dia mengatakan setahun, 2 tahun, 3 tahun itu pun belum tentu balik ke semula. Dan sekarang ya hidup yang penting makan sih Prof ya. Yang penting bisa makan ya. Gak usah yang neko-neko HP, nikmatin aja yang ada. Tahan untuk beli mobil, untuk beli bahan-bahan yang gak berguna juga Prof ya. Gak berguna. Apakah perlu beli mobil listrik Prof? Itu BBM tadi. Mahal lah masih. Kan mau dipajakin Prof. Mau dipajakin lagi. Kan dulu kan gak dipajakin, sekarang mau dipajakin mobil. Oke, makasih Prof untuk waktunya. Semoga masyarakat kita teredukasi dan perlu garis bawahi kita bicara di sini bicara keilmuan beliau sebagai pakar ekonom. Jadi kalau ada Pak Purwai bilang, itu mah paranormal, gimana beliau mengakui beliau sebagai ahli ekonom analisis Prof ya, dulu itu kenalnya Prof ya. Dan beliau sekarang menyampaikan keilmuannya ya sesuai dengan kaidah keilmuan. Di sini bukan menakut-nakuti, cuma mengingatkan. Iya, betul. Gitu. Terima kasih semuanya. Makasih Prof. Selamat sore. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.